Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Nuzula Apriliana, dosen S1 Program Studi PG PAUD Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester mata kuliah perkembangan kemampuan berbahasa anak usia dini yang ada di semester 4 dengan bobot 3 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu 14 pertemuan adalah pembelajaran, kemudian 1 pertemuan UTS yaitu di pertemuan ke-8 dan 1 pertemuan lagi UAS yang ada di pertemuan ke-16. Capaian pembelajaran mata kuliah perkembangan kemampuan berbahasa anak usia dini ini yang pertama, menunjukkan sikap profesional dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran bahasa yang inklusif dan berbasis kearifan lokal. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dan praktis dalam perkembangan kemampuan berbahasa anak usia dini. Yang ketiga, mampu menerapkan pendekatan, metode, dan media pembelajaran bahasa yang efektif dan menyenangkan. Keempat, mampu mengintegrasikan teori dan prinsip perkembangan bahasa anak usia dini untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang strategi stimulasi serta intervensi bahasa yang tepat guna mendukung literasi awal dan perkembangan komunikasi anak secara holistik melalui pendekatan ilmiah, pedagogis, dan teknologi yang sesuai. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Menganalisis perkembangan kemampuan berbahasa anak usia dini dari berbagai perspektif, teoritis dan praktis. Yang kedua, mendesain pembelajaran bahasa yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini dan berbasis kearifan lokal. 3. Menerapkan strategi pengembangan bahasa yang kreatif dan inovatif dalam konteks PAUD. Dan yang keempat, menganalisis proses pemerolehan bahasa dan faktor yang mempengaruhinya, termasuk identifikasi gangguan perkembangan bahasa, keterkaitan antara perkembangan bahasa dan literasi awal anak, serta implikasi dalam praktek pendidikan anak usia dini. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan kemampuan berbahasa anak usia dini. Mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek perkembangan bahasa anak, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, hingga masalah gangguan perkembangan bahasa. Selain itu, mahasiswa juga akan belajar strategi dalam stimulasi perkembangan bahasa anak melalui berbagai media, termasuk literasi awal, teknologi, serta pendekatan pedagogik yang sesuai dalam pendidikan anak usia dini. Bahan kajian atau materi pembelajaran di mata kuliah ini yaitu konsep dan teori perkembangan bahasa anak, tahap perkembangan bahasa anak, pemerolehan bahasa anak, perkembangan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik, kemudian stimulasi bahasa pada anak usia dini, gangguan perkembangan bahasa, bahasa dan literasi awal pada anak, pengembangan literasi melalui read aloud, peran teknologi dalam perkembangan bahasa anak, dan bahasa dalam pendidikan anak usia dini. Metode pembelajaran pada mata kuliah perkembangan kemampuan berbahasa anak usia dini ini adalah ceramah, jadi saya menyampaikan materi secara langsung menggunakan PowerPoint, kemudian diskusi, studi kasus, observasi lapangan di satuan PAUD, unjuk kerja dari mahasiswa. Dan dalam membangun partisipasi aktif mahasiswa, yang saya lakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, menjawab, dan menyampaikan pendapatnya. Pada pertemuan pertama, yaitu orientasi perkuliahan, yang saya lakukan adalah dengan memaparkan capaian pembelajaran, deskripsi mata kuliah, materi-materi yang akan dipelajari, referensi, penugasan baik secara individu ataupun kelompok, kemudian penilaian yang diambil berdasarkan keaktifan, hasil tugas baik itu individu ataupun kelompok,
bobot penilaian, serta UTS dan UAS. Nah, untuk UTS dan UAS pada mata kuliah ini berupa tes tulis dengan soal pilihan ganda dan esai. Demikian RPS saya di mata kuliah Perkembangan Kemampuan Berbahasa Anak Usia Dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa hadir, teman-teman PG PAUD. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Itulah yang menunjukkan bahwa kita itu memang PAUD ya, kekhasan kita begitu. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait dengan pengembangan literasi melalui Read Aloud. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar terkait dengan bahasa dan literasi awal untuk anak usia dini. Nah, sebelum ke materi, semoga kegiatan hari ini lancar, maka mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, amin. Terima kasih teman-teman. Saya absen terlebih dahulu ya. Nanti yang saya panggil seperti biasanya, silahkan angkat tangannya. Firda Melani, Evita Nur Safitri, Febi Arni Azhari, Sumiati Listria. Oh, izin ya. Oke, teman-teman, sudahkah teman-teman mendengar tentang Read Aloud? Jadi, karena Read Aloud ini merupakan salah satu metode juga yang juga diterapkan di lembaga PAUD. Nah, pengembangan kemampuan berbahasa bisa dilakukan melalui Read Aloud. Nah, apa sih Read Aloud itu? Adakah yang bisa menjawab apa sih Read Aloud itu? Oke. Apa? Mungkin itu sama-sama dengan bercerita, cuma dia menggunakan bahasa yang formal gitu sesuai dengan teks asli. Oh itu, oke. Ada lagi yang mau jawab? Apa sih Read Aloud? Read itu apa? Oke. Itu membaca nyaring. Oke, Read Aloud itu membaca nyaring. Oke, kita lihat ya teman-teman, apa sih sebenarnya Read Aloud itu? Nah, Read Aloud itu merupakan aktivitas sederhana di mana kita itu menyisihkan waktu untuk membacakan cerita secara terus-menerus yang berdampak membuat anak itu terbiasa mendengar, mau membaca, dan akhirnya bisa membaca. Jadi Read Aloud itu memang tujuannya adalah bukan hanya sekedar anak itu bisa membaca, tetapi bagaimana menumbuhkan anak supaya anak itu suka membaca. Itu adalah Read Aloud. Gitu ya. Nah, kemudian apa sih manfaat dari Read Aloud itu? Yang pertama yaitu neurologis, di mana ini maksudnya adalah hubungan antara sel otak diperkuat dan tautan baru terbentuk. Maka melalui Read Aloud ini, sinap-sinap yang ada di dalam otak ini bisa saling nyambung, kemudian kemampuan bahasa anak bisa terstimulasi. Kemudian yang kedua, kaitan dengan pendidikan, ini bisa manfaatnya yaitu memberi contoh cara membaca yang benar. Bagaimana sih cara membaca yang benar? Makanya Read Aloud itu karena fokusnya adalah membaca teman-teman. Oh titik, koma, oh kalau titik itu berhenti misalkan. Oh tanda tanya nadanya begini gitu, intonasinya bagaimana. Gitu. Untuk menambah pengetahuan, kemudian memperluas kosakata. Karena untuk anak usia dini dengan kosakata yang masih minim melalui Read Aloud dengan menunjukkan kata per kata itu bagian dari peningkatan kosakata. Kemudian mengembangkan keterampilan bahasa lisan dan mengenali struktur. Yang ketiga terkait dengan psikologis, memicu rasa ingin tahu. Jadi bikin anak penasaran, percaya diri, kreativitasnya juga bisa menambah. Kemudian mengembangkan imajinasi, bonding, kasih sayang. Karena biasanya Read Aloud ini memang bisa dilakukan oleh guru dengan anak ataupun orang tua, ibu di rumah. Jadi bonding, kasih sayang itu bisa terbentuk melalui kegiatan Read Aloud.
Kemudian yang terakhir yaitu sosiologis, di mana ini maksudnya adalah manfaatnya ketika anak diajarkan read aloud, anak itu mampu atau siap belajar membaca. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri di antara teman sebayanya dan memiliki kesadaran sosial dan adaptif. Gitu. Nah, kemudian apa sih mengapa read aloud itu penting dilakukan? Nah, sebelum ke sini, karena tadi teman-teman sudah ini ya memahami makna dari ini membacakan cerita. Nah, di sini ada membacakan cerita. Nah, saya ingin tanya, apa perbedaan antara read aloud dengan bercerita? Ada yang bisa menjawab? Teman-teman kan juga belajar ya di materi bercerita untuk anak usia dini. Nah, apa sih perbedaan bercerita dengan read aloud? Oke, silakan. Ya. Oke. Teks tertulis kalau yang maaf. Kalau teks alur biasanya Begitu. Oke, ada lagi yang mau menjawab? biasanya itu kalau yang bercerita itu bisa dengan santai Bu. Nah, untuk read aloud sendiri itu kita membaca dengan format dan sesuai dengan teks. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi bercerita itu sama-sama, ini sama-sama bercerita gitu. Tetapi bedanya adalah kalau read aloud itu memang bercerita, membacakan buku cerita anak itu sesuai dengan bahasa yang ada di buku tersebut, ada di teks tersebut. Nah, kalau itu read aloud ya. Kalau bercerita itu adalah bagaimana guru itu bisa mengembangkan bahasanya. Ya, harus persis sesuai dengan teks begitu, walaupun ada bercerita menggunakan media buku, tetapi berbeda gitu ya antara bercerita menggunakan media buku dengan read aloud gitu ya. Oke, mengapa read aloud itu penting dilakukan teman-teman? Nah, ini jadi yang dibutuhkan kecakapan di abad ke-21 itu adalah 6 literasi dasar ini, kaitan dengan baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kemudian kompetensi yang diharapkan tercapai di abad ke-21 dulu ada 4C. Sekarang bertambah menjadi 6C. Tambahannya apa? Karakter dan kewarganegaraan ini. Begitu. Kemudian ini adalah karakter itu sendiri. Karena kita tahu teman-teman bahwa berdasarkan hasil PISA nih, dulu yang tahun 2018, literasi Indonesia itu sangat rendah. Jadi Indonesia di PISA, hasil PISA ya di tahun 2018 itu literasinya Indonesia itu nomor urutnya adalah nomor dari 72 ke 72 dari 79 negara. Di tahun 2022 ada peningkatan 70. Jadi juara ya ini ya, urutannya ke 70 dari 80 negara. Berarti ini menunjukkan bahwa literasi kita rendah. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program ini. Harapannya di abad ke-21 kecakapan hidup ini bisa terstimulasi dengan baik. Gitu. Nah, teman-teman tadi mengapa read aloud itu penting? Karena ini juga. Jadi alasannya adalah karena memang membaca nyaring itu membuka jalan bagi keterampilan dasar membaca. Artinya karena tadi belajar dengan adanya dia dibacakan buku, ditunjukkan satu persatu kata per kata yang ada di buku itu sebagai jalan gitu ya untuk membuka keterampilan dasar dalam membaca, mengenal huruf, mengenal kata gitu. Kemudian yang kedua, hanya 10 menit membaca di setiap harinya. Tetapi karena konsisten, pokoknya setiap hari dibacakan, ini akan berdampak bisa meningkatkan selain literasi, bahasanya juga kaitan dengan kesejahteraan karena ada bonding tadi psikologisnya, kemudian emosional, intelektual, dan spiritual anak. Kemudian yang ketiga, bisa membangun kedekatan, kecerdasan secara emosional, seperti manfaat tadi di psikologis. Kemudian yang keempat, membangun pemahaman dan kosakata serta mempercepat keterampilan mendengar dan membaca. Jadi read aloud itu yang distimulasi memang di kemampuan apa teman-teman? Kemampuan bahasa
Kalau di reseptifnya adalah bagaimana dia bisa menyimak dengan baik, kemudian di ekspresifnya dia bisa mengutarakan, di reseptif dia juga bisa membaca, kemudian di ekspresifnya menulis, gitu, okay? Kemudian yang kelima, mengembangkan literasi visual dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi literasi secara visual karena melihat secara langsung dari sesuai dengan teks yang ada di buku itu. Oke, kemudian kapan read aloud itu mulai dilakukan? Nah, jawabannya adalah ini. Lakukan sedini mungkin. Jadi kita sebagai guru PAUD harus mengimplementasikan ini. Metode yang bisa mengembangkan kemampuan literasi bisa dilakukan melalui read aloud. Dimana kita tahu bahwa anak usia dini 0 sampai 8 tahun perkembangannya sangat cepat ya teman-teman, oleh karena itu disebut dengan golden age. Nah, jadi memang read aloud itu harus dilakukan sedini mungkin. Periode terpenting dalam hidup bukanlah usia belajar di universitas, tetapi yang pertama adalah periode sejak lahir hingga usia 6 tahun, menurut Maria Montessori. Gitu. Sehingga kita sebagai guru PAUD, atau yang akan menjadi guru PAUD, ataupun yang nanti jadi calon ibu, nah ini termasuk salah satu metode yang bisa mengembangkan kemampuan literasi anak. Oke, kemudian bagaimana cara melakukan read aloud, teman-teman? Jadi tadi karena membaca nyaring, berarti kan membaca kan buku cerita, gitu ya. Bagaimana cara melakukan read aloud? Ini ada tekniknya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah gunakan jari di bawah kata. Jadi misalnya, ini saya membawa buku cerita, gitu ya. Buku cerita yang dipilih juga harus bagaimana? Nah, harus sesuai. Jadi teman-teman gunakan jari di bawah kata dan menunjuk gambar. Jadi jari kita menunjuk per kata. Setiap membaca untuk anak pada tahapan membaca awal. Ini karena proses di tahapan awal. Jadi one by one, satu per satu ditunjuk kata yang diucapkan itu apa. Yang kedua, biarkan anak membalik halaman. Anak dipersilakan membalik halaman. Kalau misalkan masih baby ya berarti kita nggak apa-apa yang membalikkan. Kemudian tunjukkan tokoh dengan suara Anda saat Anda membaca. Artinya suara dan kecepatan berbeda. Karena kan biasanya ada tokoh, oh ini ada tokohnya ibu, oh ini ada tokohnya anak misalnya. Itu boleh dengan bahasa teman-teman sendiri, jadi bahasa kita sendiri, tapi dengan suara dan kecepatan yang berbeda. Mungkin oh kalau ibu agak lembut dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bergiliran membaca kata, kalimat, atau seluruh halaman dan gunakan tanda baca. Jadi, kata per kalimat gunakan tanda baca yang benar. Kalau titik berarti berhenti. Kalau koma berarti jeda. Kalau tanda tanya berarti intonasinya juga tanya. Kemudian berhentilah dan ajukan pertanyaan terbuka. Jadi ini sangat penting teman-teman, karena melibatkan anak dalam proses kegiatan bercerita itu sangat penting. Jadi berhenti dulu, kemudian ajukan pertanyaan. Ini juga menstimulasi kemampuan reseptif dia, menyimak dia. Apakah dia juga sudah seberapa nih yang disimak, tingkat pemahaman dia bagaimana. Kemudian jangan lupa diskusi apa yang terjadi dalam gambar. Kira-kira mudah tidak dilakukan? Mudah tidak? Mudah ya. Kalau kemarin teman-teman bercerita bingung, Bu, kalau bercerita kita itu agak malu. Suaranya kalau misalkan besar harus berubah dengan suara yang dengan berbagai macam suara gitu ya. Tapi kalau read aloud menggunakan suara kita sendiri saja. Jadi kalau kita tidak bisa menirukan suara yang berbagai macam seperti kegiatan bercerita, aman nih. Karena read aloud bisa menggunakan bahasa kita sendiri, tetapi nanti kecepatan adanya bisa kita atur. Nah, teman-teman, ini adalah tahapan read aloud-nya. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, artinya persiapan yang dilakukan. Jadi sebelum melakukan kegiatan read aloud, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Betul, menyiapkan buku cerita. Buku cerita yang tepat untuk anak kita, untuk murid kita, di usia berapa?
Ini harus dipersiapkan. Karena teman-teman sudah belajar juga di mata kuliah bercerita ya. Bercerita yang cocok yang bagaimana, buku yang sesuai yang bagaimana. Jadi menyiapkan buku cerita. Kemudian ada lagi? Apa ya kira-kira? Observasi usia. Oke, ada lagi? Tempatnya. Jadi ciptakan lingkungan tempatnya yang nyaman dan aman dulu bagi anak. Karena nanti kalau tempatnya nyaman, dia pasti akan nyaman nih menyimak. Gitu. Ada lagi? Waktu? Oh, kapan dilakukannya? Jadi tidak pas jam-jam anak ngantuk gitu ya. Oh, begitu. Oke. Walaupun read aloud bisa dilakukan sebelum tidur sebagai pengantar tidur gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Nah, yang terpenting sebagai guru adalah harus membaca dulu teman-teman buku ceritanya. Supaya kita tahu apa sih, bagaimana sih alurnya, apa isinya. Sehingga nanti ketika kita sudah membaca dulu, sudah siap, kita tahu nih, oh nadanya begini. Kalau kita tidak paham alurnya, nah jadi kurang pas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan awal. Jadi biasakan nih dikenalkan siapa ya yang tokoh yang ada di sini gitu, perkenalan gitu ya. Kemudian interaksi. Artinya seperti tadi bahwa kita libatkan anak. Membuka bukunya. Kemudian ada juga setelah menceritakan kembali dengan diskusi, tanya jawab gitu ya. Kemudian yang terakhir menceritakan kembali atau diskusi. Siapa yang bisa membaca buku lagi walaupun tuh anak usia yang belum bisa membaca, dia biasanya membaca gambar. Tidak apa-apa. Kita berikan kesempatan karena memang ada tahapan membaca di mana dia sebelum bisa membaca hurufnya, dia memang membaca gambar gitu ya. Jadi ini perlu kita ketahui tahapan-tahapan dari read aloud ini. Oke, teman-teman, sekarang kita nyanyi dulu. Sudah pernah mendengarkan lagu read aloud? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, kita simak dulu di lagu yang pertama, kemudian lagu yang kedua kita nyanyi bareng-bareng, gitu ya. Oke, yuk. Aktivitas sederhana membuat semua setelah baca, berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. The more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Yeah, Masya Allah. Makasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau karena tidak ada yang bertanya, adakah yang mau praktek nih bagaimana read aloud? Karena tadi sudah ditunjukkan tahapan apa yang bisa dilakukan. Ada yang mau praktek? Oke, silakan. Pakai buku saya sendiri boleh? Oke, boleh, silakan. Perkenalan dulu. Boleh. Halo teman-teman. Hai. Sebelumnya perkenalan dulu. Saya Yulistia Febriarini dengan NPM akhiran 39. Kali ini saya akan membacakan buku cerita tentang Aku Anak Jujur. Kalian tahu nggak sih apa artinya jujur? Tidak berbohong. Ada lagi? Ini jadi anak pautnya nih. Ada lagi yang tahu? Jujur adalah berkata terus terang, mengakui, berkata terus terang. Nah, di sini buku ceritanya kira-kira ada siapa yang isinya? Ibu sama anak. Anak perempuan. Kira-kira namanya siapa? Mari kita baca bukunya kalau belum tahu. Baca berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku anak jujur. Ini ada siapa? Ada anak perempuan dan juga apa ini? Kucing. Kucing. Kucingnya warna apa? Kuning. Terang.
Suara gelas pecah. Saliha kaget sekali. Bumi! Teriak Saliha. Saliha ini teriak kepada Bumi. Karena ngapain ya? Kira-kira apa yang dipecahkan Bumi? Masa gelas? Coba dong dibalik bukunya. Ternyata Bumi mendekati pecahan gelas yang berserakan di lantai dapur. Wah, ternyata yang dipecahkan oleh kucing Bumi adalah apa? Gelas. Gelasnya warna apa ya ini? Oranye. Kenapa ini ekspresinya? Kaget. Apa yang terjadi? Sedih ya. Kita balik lagi ya. Bisa membalik, coba balik. Selanjutnya, Bumi, kita buang yuk. Ajak Saliha sambil memunguti pecahan gelas. Kalau ketahuan ibu, nanti ibu marah, kata Saliha. Meong. Bumi membantu Saliha. Saliha mengajak Bumi untuk menyembunyikan gelas-gelas yang pecah. Selanjutnya kita balik lagi. Oke, cukup ya? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita beri aplaus untuk teman kita. Ya, itu adalah contoh. Jadi memang teman-teman perlu dikenalkan dulu nih di depan namanya siapa. Boleh dikenalkan di awal. Oh, kalau tadi mau jadi superstar di tengah di lembar pertama. Boleh, tapi jangan lupa ini yang perempuan memakai jilbab namanya siapa gitu. Nah, cara memegangnya tadi sudah benar. Jadi memang tidak boleh begini. Ini audiensnya nih begini, tidak. Jadi memang harus dipastikan semua anak itu melihat gitu. Dan pastikan semua anak kelihatan hurufnya. Oleh karena itu pengelolaan jumlah anak itu juga perlu diperhatikan. Gitu ya. Oke, ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, monggo Mbak Umi. Jadi plot ini adalah salah satu metode bercerita, di mana membacakan cerita yang ada di dalam buku secara terus-menerus yang mampu mendorong minat bacaan. Oke, siap. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ada? Oke. Nah, teman-teman, jadi yang disampaikan oleh Mbak Umi tadi benar. Jadi memang read aloud itu merupakan membaca nyaring gitu ya, yang untuk menstimulasi kemampuan bahasa anak begitu. Nah, read aloud itu adalah sesuatu yang sederhana teman-teman. Tetapi walaupun sederhana, ternyata mempunyai dampak yang dahsyat. Oleh karena itu, teman-teman diharapkan kita bisa menguasai metode ini dan bisa menerapkan metode read aloud ini baik di sekolah ataupun di rumah nantinya jika teman-teman sudah menikah dan memiliki putra-putri begitu. Oke, nah teman-teman ini sudah di slide terakhir. Terima kasih. Saya yakin ini yang paling ditunggu kan? Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang read aloud dan minggu depan kita akan belajar terkait dengan peran teknologi dalam pengembangan kemampuan berbahasa. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi teman hari ini. Nanti pulangnya hati-hati ya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Kita jumpa di minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.